Cek cek. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai praktikum jaringan komputer, praktikum ke-8, yaitu mengenai Debian. Lebih tepatnya di sini menggunakan Debian 12. Jadi praktikum kali ini menggunakan Debian 12 pada virtual machine atau yang digunakan itu adalah VirtualBox. Jadi nantinya yang dilakukan di praktikum ini hal-hal seperti instalasi Debian 12, kemudian ada juga terdapat konfigurasi IP, DHCP, SSH server, DNS server, dan juga web server. Jadi proses instalasinya itu dimulai dari em, masuk ke persiapan, yaitu ada perlunya ISO Debian 12 untuk yang akan diinstal nantinya, kemudian VirtualBox untuk virtual machine yang akan kita gunakan. Jadi virtual mesin ini memungkinkan penggunaan perangkat lain secara logis dalam suatu device. Jadi di sini misalnya masuk ke perangkat virtual machine, kemudian nanti kita akan masukkan ISO yang telah kita download. Di sini saya menggunakan Debian 12.5.0. Kemudian base memorinya atur saja seperti ini. Selanjutnya untuk virtual hard disknya setidaknya menggunakan 10 GB. Kemudian nanti setelah itu akan masuk ke menu seperti ini pilih install, kemudian konfigurasikan sesuai yang diinginkan, misalnya di sini base default itu di United States atau Amerika, kemudian untuk daerah itu karena di Indonesia maka others, kemudian Asia, kemudian Indonesia, terus bahasanya English eh, dan American English seperti itu. Kemudian di sini masukkan hostname. Jadi misalnya di sini saya sudah masukkan nama hostname, yaitu nama saya sendiri, yaitu Zaidan. Kemudian domain name juga sama, yaitu zaidan.com. Selanjutnya password untuk rootnya di sini saya menggunakan ABCD 1234. Konfirmasi, kemudian full name untuk mempermudah itu, untuk namanya atau user segala macam itu saya menggunakan nama saya sendiri, yaitu Zaidan. Kemudian username juga Zaidan seperti itu. Ini sesuai zona waktu, di sini saya sentral jadi saya milih sentral. Kemudian oh ya, ini di partitionnya pilih ini, create new empty partition, yes. Kemudian ini terus seterusnya hingga ini nanti new partitionnya itu 4, atau yaitu sebanyak 2 kali swamp. Untuk partikel logical seperti itu, yaitu 4 GB. Ini sudah logical, kemudian pilih end, use as X4 ini seperti ini, kemudian pilih swap area, kemudian setelah berhasil men-setting partition, dan terus selanjutnya seperti itu. Kita percepat saja di sini, set size-nya 6,7, ini default dari sananya langsung. Kemudian new partitionnya primary, kalau yang tadi logicalnya yang ini primary. Kemudian down setting finish, kemudian white change-nya yes. Eh, ini no saja untuk additional scanning-nya. Ini pilih negara sendiri, yaitu Indonesia. Kemudian Osif mirrornya pilih yang ini saja. Untuk proxinya kosongkan saja, TP proxinya. Jadi proses penginstalan Debian 12 ini cukup panjang. Standard system, kemudian pilih
yang di bagian ini, kemudian continue. Nah, untuk menyelesaikan instalasi itu dilakukan reboot dari device. Jadi rebootnya itu bisa nanti di file nih, kalau di sini di file, kemudian di close ini ada di power of the machine seperti itu. Kemudian instalasi berhasil dilakukan. Nanti setelah instalasi, maka yang muncul itu adalah menu seperti ini. Jadi kita disuruh untuk login. Untuk loginnya kita masukkan username tadi Zaidan, kemudian password. Nah, sepertinya ada kesalahan. Nah, ini sudah bisa masuk. Nanti untuk setting IP tadi kita perlu masuk ke super user terlebih dahulu. Atau jadi mengakses mode rootnya seperti itu. Nah, nanti em, ini karena saya sudah melakukan instalasi, jadi saya akan cepat saja di sini nanti di bagian IPA di sini N NP0S8-nya ini sudah terisi kan. Nih, 192.168.1.2/24 seperti itu. Nah, kalau sebelumnya itu, kalau sebelumnya itu nanti pada setting awal itu belum ada ENP0S8-nya ini baru dua kan untuk yang awalnya. Kemudian nanti kita harus keluar dulu, kita power off mesin state. Kemudian nanti di setting di bagian sini eh, kita nyalakan saja di sini. Kita setting nanti masuk ke network adapternya itu pilih VirtualBox host on-nya Ether adapter 4. Jadi sebelum itu nanti ada di settingan bagian lainnya itu untuk menambahkan Ether adapternya. Jadi sini kita ditambahkan hingga adapter keempat dan itu akan digunakan pada praktikum ini. Kemudian nanti di sini dibuka kembali dan login seperti tadi. Nah, di sini nanti akan dimasukkan command itu nano etc network interface. Jadi ini untuk masuk ke interface ya interface. Nah, seperti ini. Oh, ada kesalahan sedikit sebentar. Ini pakai S. Nah, ya seperti ini. Nah, ini diatur seperti itu untuk address, network, dan gateway-nya. Kemudian nanti kalau men-save itu kontrol ya kontrol X seperti itu. Untuk keluar kalau di save nanti kontrol X Y dan terus di enter. Kemudian setelah dikonfigurasi seperti ini tadi, langkah selanjutnya itu untuk di reset. Jadi di resetnya itu menggunakan command seperti ini. Nah, setelah di reset maka akan dicoba pengepingan ke Google. Di sini pengepingannya berhasil. Mari kita coba ulang untuk pengepingan ke Google. Ping google.com. Nah, ini terdapat balasan. Nah, ini ada yang eh, satu yang lost mungkin karena saya kontrol C tadi untuk mengakhirinya.
Nah, setelah berhasil, maka kita masuk ke langkah selanjutnya yaitu untuk instalasi DHCP. Jadi DHCP ini kan IP yang secara dinamik untuk penggunaannya. Jadi di sini kita mau pakai untuk perangkat itu nantinya akan menggunakan IP yang telah kita atur di DHCP tersebut. Jadi langkah pertamanya itu kita harus menginstal DHCP server. Jadi ke menu tadi lagi, kemudian kita akan install DHCP-nya. Di sini apt get install est DHCP server seperti itu. Kemudian kita masuk ke nano untuk hostnya. Jadi kita mau setting di sini, settingnya kita buat seperti ini. Jadi itu eh, di sini kita ganti namanya jadi Zaidan.com Zaidan. Ini nama user tadi. Kemudian, oh maaf, ini yang awalnya seperti ini. Kita perbaiki menjadi seperti ini, jadi Zaidan.com. Dan IP-nya kita ganti jadi IP yang awal kita setting tadi yaitu 192.168.1.2. Kemudian perbarui seperti yang saya beritahu sebelumnya itu Ctrl X ya, dan Enter. Kemudian kita buka nano dhcpdconf. Nah, jadi di sini ada komen di sini slightly different bla 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 itu di sini belum, ini di bagian bawah. Jadi nanti itu komennya itu di uncomment seperti itu. Setelah di uncomment isi dari yang slightly different bla 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 ini kemudian disesuaikan dengan konfigurasi kita. Jadi misalnya sini subnetnya itu dari sekian sampai sekian, range-nya itu dari sekian. Jadi range ini kan em, DHCP-nya, range DHCP-nya itu dari titik 15 hingga titik 200 seperti itu. Domain servernya kemudian domain name, router segala macam. Save lagi Ctrl X, ya enter. Baik, selanjutnya itu masuk ke nano ISCP DHCP server, kemudian di bagian sini ada ini untuk interface V4-nya itu kita isi jadi ENP00S8 tadi. Kemudian selanjutnya kita restart menggunakan em, ya ini etc init ISC DHCP server restart. Nah, kemudian kita misalnya masuk setting network in internet, kemudian network sharing center, change adapter setting. Jadi di sini kita menggunakan yang Ethernet 6. Jadi nanti di Ethernet 6 itu untuk IP-nya kita obtain. Di sini untuk IP-nya sudah di obtain. Coba kita cek properties. Nah, di sini sudah obtain. Kemudian nanti di apa? Kita matikan dan kita disable, kemudian kita enablekan lagi untuk semacam reloadnya itu. Kemudian di sini sudah terlihat kalau IP-nya di sini sudah jadi diterapkan di HCP-nya tadi. Jadi 192.168.115 seperti yang tadi kan sudah em, ditentukan tadi untuk range-nya dari 192.168.1.15 hingga 200 seperti itu. Nah, kemudian jika sudah seperti ini maka untuk setting DHCP-nya telah berhasil. Kemudian kita lanjut ke langkah kelima.
Jadi langkah kelima itu instalasi SSH server atau dalam hal ini remote server. Di sini seperti biasa untuk install itu menggunakan apt get install, kemudian namanya apa? Di sini open SSH server. Kemudian seperti biasa untuk melakukan konfigurasi itu menggunakan perintah nano, kemudian apa untuk direktorinya yang bagian mana atau filenya. Di sini sshd config. Di sini kita ganti untuk yang port 22 itu pertama di komennya dihapus, kemudian dibuat untuk di sini menjadi 1011 1011 seperti itu. Kemudian simpan kembali seperti yang sebelumnya. Kemudian kita restart seperti yang tadi juga, namun untuk namanya kita pakai SSH. Nah, jadi untuk mengakses remote servernya itu kita bisa masuk ke command prompt. Jadi di command prompt sini saya contohkan SSH, kemudian namanya, misalnya IP-nya, kemudian portnya tadi 1011, masukkan password. Nah, di sini sudah berhasil terkoneksi untuk remote servernya. Jadi berhasil dilakukan. Coba misalnya di sini saya coba masuk ke super user. Nah, sudah bisa berjalan. Jadi kita bisa mengakses dari ini kan perangkat luar dari virtual machine tadi. Jadi ini perangkat Windows. Kita bisa mengakses Debian 12 tadi melalui komen ini cmd. Selanjutnya DNS, domain name server. Jadi di sini em, menggunakan komen tadi karena kita sudah buat komen di komen prompt ini. Kemudian kita masuk ke super user, sudah install bin 9 DNS utils seperti itu untuk menginstal penggunaan DNS-nya seperti itu. Jadi setelah diinstal itu kita masuk ke directory dari bin 9, maaf bin, kemudian lanjut ke kita lakukan konfigurasinya melalui nano name conf default zone seperti ini. Nah, di sini dilakukan perubahan di dua yang di bagian atas ini. Jadi seperti ini. Jadi nama domain kita, IP-nya, nama direktorinya atau filenya seperti itu. Setelah konfigurasinya diperbarui dari yang ini ke yang ini, simpan seperti biasa. Kemudian salin direktori lokal dan 127 ke direktori user 119 secara berurutan. Jadi di sini komennya di sini copy yang direktori lokal ini ke direktori Z dan kemudian copy lagi dari direktori 127 ke direktori yang 192. Merupakan proses salin dari direktori. Kemudian di sini kita masuk ke nano ke DB 192. Jadi di interface ini kita ubah ini yang local host-nya itu kita jadikan ke domain kita itu zaidan.com dan www.zaidan.com. Kemudian ini juga dari 100 ini kita ubah jadi 2. Ini untuk yang DB192. Kemudian keluar seperti biasa, Ctrl X, Y, Z, Ctrl X, Y, dan Enter. Kemudian masuk lagi ke nano yang DB Zaidan. Jadi yang kita konfigurasi ini tadi yang hasil kita
copy tadi dari yang 127 dan juga lokal. Kemudian lakukan konfigurasi seperti ini. Di sini jadi www maaf 192.168.1.2, kemudian DNS-nya namanya seperti ini. Nah, kemudian kita akan melakukan em, konfigurasi dari file DNS-nya. Jadi untuk konfigurasi DNS-nya itu masuknya ke nano, kemudian resolve.conf ini. Nah, di sini untuk name servernya itu kita buat ini saja, name server saja, yaitu 192.168.1.2 atau IP kita tadi. Kemudian kita restart menggunakan sistem CTL restart bin 9. Nah, setelah di restart itu kita akan mencoba memping domain kita. Ini coba kita terapkan di sini. Em, kita masuk ke name server 192.168.1.2. Nah, di sini sudah bisa dibalas. Ya, di sini berhasil diterima paketnya. Jadi pingnya berhasil di reply dari domain yang telah kita buat. Jadi di sini sudah berjalan untuk DNS-nya. Kemudian untuk konfigurasi terakhir itu yaitu di web server. Jadi di web server ini kita harus menginstal Apache-nya dulu untuk web server yang kita gunakan nantinya. Jadi di sini kita masuk lagi ke Debian. Ya, kita install misalnya apt get install Apache 2 seperti itu. Di sini saya sudah menginstal jadi tidak akan saya lakukan dua kali. Kemudian ini jadi tadi di restart dulu jadi dia masuk ulang, kemudian masuk super user lagi, kemudian baru kita install apt get install Apache 2. Kemudian masuk ke directory sites available dan 00 default confzedan.com secara berurutan. Jadi ini kita masuk ke eh, directory sites-nya. Itu apa bergantian seperti itu. Jadi dimulai dari yang awal tadi. Oh ya, ini
Setelah berhasil masuk ke yang tadi, direktorinya, kemudian kita masuk lagi ke nanozaidan.conf. Ini interface-nya, kemudian kita perbarui konfigurasinya. Jadi sini server name itu kita buat ke server name kita. Document root juga di sini kita sesuaikan. Ini server admin, document root, server name di sini kita ubah. Kemudian setelah berhasil, seperti biasa kita simpan. Kemudian ubah izin aksesnya agar bisa aksesnya secara full. Kemudian masuk lagi ke nano Zaidan index HTML. Jadi index HTML ini file HTML yang nantinya akan kita gunakan untuk dimasukkan kode dari HTML untuk nantinya kita tampilkan di websitenya, web server seperti itu. Kemudian di sini kita buat directory namanya Zaidan. Kemudian kita list di sini HTML Zaidan. Kemudian kita cmod ini untuk mengubah jadi full access tadi. Cmod add R777 Zaidan. Kemudian kita masuk ke konfigurasi indeks HTML-nya. Jadi di dalam directory Zaidan ada file index HTML. Nah, di sini misalnya kita buat kode HTML yang sederhana saja. Di sini ada HTML head, title, body, H1, horizontal line, kemudian juga paragraf. Untuk kita lihat apakah berhasil tampil nantinya di website. Coba kita masuk. Nano Zaidan index.html. Sebentar.
Sebentar untuk coba kita coba ulang di em, virtual mesin. Baik, kita lanjutkan saja di sini. Setelah berhasil masuk ke nano z dan conf ini yang diubah, oh ternyata sudah. Oh ini di server admin, nih untuk server admin, sebentar. Ya intinya di sini kita ubah server adminnya. Ini karena sudah saya konfigurasi sebelumnya, jadi tidak perlu dikonfigurasi apa namanya diubah-ubah lagi. Di sini server admin. em, oh, sepertinya settingannya tidak tersimpan. Mari kita coba setting saja di sini. Server admin, kemudian sini Zaidan at zaidan.com. Kemudian di atasnya itu untuk servernya komennya kita hapus. Jadi www.zaidan.com. Kemudian kita save, Ctrl X, Y, Enter. Selanjutnya em, kita buat directory. Oh, sudah ada. Di sini jadi sudah ada. Berarti kita masuk saja nano zaidan index.html. Kok kosong nih? Sepertinya kita harus menulis ulang. Di sini saya tulis ulang saja untuk apa namanya kode HTML-nya. Jadi di sini ada tag HTML, kemudian tag head, tag title segala macam. Kita singkat-singkat saja.
tulis ulang, kemudian jangan lupa untuk penutup dari tag HTML-nya. Ini body tag sudah. Ini kita rapikan untuk keterbacaannya lebih jelas. Jadi kalau di penulisan HTML itu untuk biasanya itu dilakukan tab atau menjorok ke dalam. Jadi itu menunjukkan em, relasinya itu kan. Jadi si title ini kan em, anak dari headnya. Begitu pula H1 itu anak dari si body. Nah, kemudian kita save saja. Sudah. Sebentar. Kemudian langkah selanjutnya itu kita mencari menggunakan NS Lookup. Kita clear dulu biar enak dilihat. NS Lookup www.com sudah ada di sini server address dan ya. Kemudian mengaktifkan modul rewrite dan juga konfigurasi web server. Mari kita coba dulu untuk aksesnya apakah sudah bisa. Nah, sudah bisa. Jadi itu sebenarnya kan sebelumnya sudah pernah saya setting. Di sini ada untuk modul rewrite itu menuliskan. Jadi pertama itu kita masuk dulu ke direktori Zaidan. Kemudian dia kita komen komen untuk menuliskan komen untuk nge-rewrite itu sbin A2 endmode rewrite. Kemudian setelah jadi rewrite itu kita restart. Nah, ini ya restart sistem CTL restart Apache 2. Setelah selesai di restart, setelah di restart maka kita akan masukkan ke ini lagi ke konfigurasi web servernya itu WSR sbin A2 nsite Zedan conf. Kemudian kita reload. Kalau yang tadi restart, sini kita reload. Untuk komanya sama, cuma di sini kita ganti reload. Kemudian setelah itu masuk ke browser dan buat ketikan dari domainnya kita tadi, maka kode HTML sudah tertampil. Ini HTML yang saya buat sebelumnya tampil. Sepertinya tadi ada kesalahan karena untuk HTML yang saya perbarui tadi di sini malah tidak tampil. Namun ini tampil sesuai dengan yang em, kode yang saya tuliskan di laporan ini. Baik, demikian presentasi dari praktikum ke-8 ini yaitu tentang Debian. Jadi salah satu em, masalahnya itu di praktikum ini karena ini kan Debian 12 yang kita gunakan di virtual mesin. Jadi untuk penggunaan sehari-hari misalnya di Windows itu kan jadi yang menggunakan UI. Jadi untuk Debian 12 itu menjadi kurang familiar familiar karena kan dia menggunakan command line untuk pengoperasiannya. Jadi misalnya tadi juga kalau di laporan kan di sini sudah secara terurut. Namun kalau di pengaplikasiannya tadi misalnya untuk pengaplikasian sebelum-sebelum misalnya port tadi. Jadi di port tadi kan sempat itu salah memasukkan nama portnya. Ada tadi yang port bagian 10.11. Jadi perlu dikonfigurasi ulang. Makanya di sini dituliskan penumpukan. Jadi em,
perlu diganti yang sebelumnya sudah kita konfigurasi. Makanya kita harus melakukan elaborasi untuk mengkonfigurasinya secara perlahan. Baik, demikian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.